berakhirnya politik apartheid. Materi yang disampaikan, yang pertama, pengertian dan latar belakang apartheid. Yang kedua, kebijakan-kebijakan politik apartheid. Yang ketiga, perlawanan dan berakhirnya politik apartheid. Pengertian apartheid. Apartheid berasal dari bahasa Afrika yang berarti penyindiran atau segregasi. Pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan politik yang secara sengaja dan legal memisahkan sekelompok orang dari bagian lainnya di mata hukum. Artinya, terjadi perbedaan hak yang dalam hal ini masyarakat pribumi Afrika dihadapkan dengan bangsa Eropa. Diskriminasi ini utamanya berkaitan dengan politik dan ekonomi, sehingga membuat warga kulit hitam tidak berdaya di hadapan sistem yang berlaku. Latar belakang politik apartheid. Wilayah Afrika Selatan sejak tahun 1652 dikuasai oleh orang-orang Boer, bangsa Belanda yang berprofesi sebagai petani dan penambang emas. Pendudukan ini terjadi karena pada masa itu penjelajahan ke Asia harus melalui Tanjung Harapan, sehingga banyak orang Belanda yang ditinggal di Afrika Selatan untuk mencari kekayaan. Pada tahun 1899 sampai 1902 terjadi perang Boer antara bangsa Boer dengan Inggris yang ingin membangun kekuasaannya. Perang ini dimenangkan oleh Inggris yang kemudian mendirikan koloni di Namibia dan Cape Town. Sementara orang-orang Boer bersatu mendirikan kekuasaannya di Pretoria dan Johannesburg. Sejak pendirian kekuasaan ini, orang-orang Boer mendirikan pemerintahan minoritas kulit putih, mendiskriminasi orang kulit hitam, orang Asia, dan orang kulit berwarna lainnya. Penyebutan apartheid sendiri baru muncul setelah pada tahun 1948 National Party atau NP yang dipimpin oleh Daniel F. Malan melegalkan segregasi ini dan membentuk supremasi kulit putih. Kebijakan rasis ini ditunjukkan agar orang-orang Boer tetap bisa menguasai wilayah dan kekayaan Afrika Selatan. Posisi mereka sebelumnya terganggu oleh kedatangan Inggris yang tentu memiliki kekuatan dan sumber daya yang besar. Kebijakan-kebijakan politik apartheid. The Population Registration Act tahun 1950. Hukum ini mengklasifikasikan penduduk menjadi orang Bantu atau orang kulit hitam Afrika, orang yang berwarna campuran, orang kulit putih, dan orang Asia atau India dan Pakistan. Group Areas Act 1950 tidak hanya mengatur soal pengelompokan. Untuk pendataan penduduk, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan regenerasi tempat tinggal, terutama pada wilayah-wilayah urban seperti Johannesburg dan Pretoria. Terdapat pemisahan fisik pada lokasi tinggal masing-masing golongan. The Promotion of Bantu Self-Government Act tahun 1959. Hukum ini membentuk kantong-kantong penduduk Bantu untuk mengurangi kepadatan dan menghilangkan klaim bahwa orang kulit hitam adalah mayoritas. Setiap orang yang dikelompokkan ke dalam kantong tertentu. Prohibition of Mixed Marriages Act tahun 1949. Hukum yang melarang pernikahan campuran antara kelompok ras yang sudah dibentuk. Aturan ini dikeluarkan untuk mencegah munculnya kelompok campuran yang lebih besar. Dikhawatirkan akan menyulitkan pemerintah untuk melanjutkan kebijakan yang segregatif dan memperlemah rezim kulit putih. Yang terakhir, Immortality Amendment Act tahun 1950. Hukum ini sebenarnya sudah disusun pada 1927,
namun diamandemen pada tahun 1950. Secara umum, aturan ini mengatur tentang larangan hubungan seksual oleh pemerintah. Hubungan yang dilarang setiap aturan. Perlawanan dan berakhirnya apartheid. Resistensi melawan kebijakan apartheid ini muncul berdekatan sejak banyak aturan-aturan segregatif disahkan. Secara masif muncul banyak persekutuan-persekutuan yang membangun narasi perlawanan terhadap rezim kulit putih. Salah satu organisasi besar yang dibentuk untuk melawan dominasi Eropa adalah African National Congress atau ANC. Pada tahun 1960, terjadi tragedi Sparfesville yang menewaskan 67 orang dan melukai lebih dari 180 orang kulit hitam. Diperkirakan, mereka adalah anggota dari Pan African Congress atau PAC yang merupakan faksi radikal yang keluar dari ANC. Tragedi ini membuat banyak persekutuan orang pribumi dan orang berkulit hitam beralih perlawanan bersenjata. Pada tahun 1961, banyak pemimpin organisasi termasuk Nelson Mandela ditahan. Berakhirnya politik apartheid. Bebasnya Nelson Mandela dari penahanan pada masa kekuasaan Frederick Willem de Klerk merupakan akibat dari tekanan besar yang dialami Afrika Selatan dari dunia internasional. Pembebasan ini diiringi dengan pencabutan aturan-aturan yang berkaitan dengan kebijakan apartheid. Konstitusi baru yang mengakomodasikan orang kulit hitam dan berwarna diancangkan pada 1993 dan disahkan setahun kemudian. Aturan ini juga meliputi pemberian hak-hak yang setara termasuk hak politik, menghasilkan ANC dan PAN yang resmi berdiri sebagai politik. Nelson Mandela mempergunakan kesempatan ini untuk mengajukan diri sebagai Presiden Afrika Selatan dan memenangkan pemilu pada tahun 1994. Berikut adalah foto-foto politik apartheid. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Shit, here we go again.